Oke Bapak Ibu, sudah di-record. Oke, selamat siang menjelang sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gunawan Bapak Ibu, yang akan menjadi trainer di dalam pelatihan keterampilan digital abad 21 di kelas Kalbar 3. Nah, sebelum saya memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan briefing hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Apakah boleh direspon? Apakah sudah muncul untuk share screen saya? Udah. Udah ya? Oke, ini udah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya sampaikan sedikit tentang fitur yang ada di dalam room meeting ini ya Bapak Ibu ya. Di bagian atas ini, Bapak Ibu, di sini ada fitur participants. Kalau saya klik maka munculnya ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada presenter, ada nama-nama teman-teman yang sudah bergabung. Nah di sini saya juga bisa mute semua. Jadi nanti mohon maaf kalau misalkan memang suaranya cukup mengganggu, nanti saya akan mute semua supaya informasi yang saya sampaikan itu bisa diperoleh dengan jelas. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada waiting in the lobby. Ini Pak Saptiono ini masuk, tetapi tidak menggunakan email Guru Inovatif. Jadi otomatis dia nggak akan bisa masuk sebelum saya approve. Nah, untuk kegiatan ini wajib kita menggunakan Guru Inovatif ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya izin sebentar untuk mengabari Pak Saptiono bentar ya. Bentar. Oh, mau mana? Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini itu untuk peserta, kemudian ini ada kolom chat. Bapak Ibu ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu ingin mengetikkan chat ke saya atau mau mengetikkan pertanyaan atau apapun, Bapak Ibu bisa di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu ada emoticon jempol, tepuk tangan, love dengan tertawa, dan raise hand. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand di sini. Kalau raise hand artinya nanti muncul. Nah, kalau sudah raise hand, jangan lupa untuk di lower hand lagi. Karena kalau misalnya Bapak Ibu cuma klik raise hand tanpa di lower hand, maka simbolnya kayak gini nih Bapak Ibu muncul. Tapi kalau Bapak Ibu lower hand, maka baru simbolnya hilang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada breakout room. Nanti kita akan belajar ini ketika nanti kita belajar tentang Teams ya Bapak Ibu ya. Nanti ini akan saya jelaskan nanti. Belum banyak kita pakai. Di sini ada kolom kamera, ada simbol kamera, ada simbol mikrofon seperti biasa. Ini kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan mikrofon, kalau yang ini untuk mengaktifkan kamera. Kemudian yang ini karena saya share screen, maka ini adalah screen saya yang Bapak Ibu lihat. Kalau saya mau berhenti, saya tekan ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu yang mau saya infokan kepada Bapak Ibu di sini untuk di Teams ini, Bapak Ibu, terdapat satu fitur yang namanya turn off incoming video. Oke, turn off the incoming video. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jikalau Bapak Ibu kesulitan, misalkan teman-teman sih semua pada buka video nih, lalu berat banget misalkan. Gitu ya, misalkan Pak Navendra nih buka video nih, dan kita nggak mau melihat, maksudnya tidak perlu melihat video dari teman-teman, gitu ya. Video dari teman-teman, maka Bapak Ibu tinggal klik turn off incoming video, maka di sini Bapak Ibu akan hilang semua gambar-gambar yang lain. Nah, kalau saya turn off ini, maka semua dalam bentuk simbol-simbol kayak gini. Artinya saya tidak
saya tidak melihat gambar Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu menghidupkan kameranya. Nah, ini digunakan atau sangat berguna sekali jikalau misalkan jaringan di tempat Bapak Ibu yang tidak terlalu bersahabat, gitu ya. Jadi kalau jaringan yang tidak bersahabat, mungkin yang ini, yang incoming videonya di turn off aja. Artinya semua gambar dari teman-teman yang bergabung di meeting ini tidak perlu masuk. Oke, itu yang perlu saya jelaskan mungkin supaya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini supaya menghemat bandwidth juga, supaya bisa jaringannya juga bisa lebih bersahabat dan bisa lancar kegiatannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya akan mulai masuk ke agenda utama kita hari ini, Bapak Ibu. Agenda utama hari ini itu adalah kita akan briefing peserta sebelum kegiatan kita akan dimulai pada besok hari, pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni ya Bapak Ibu ya. Saya tahu ini masa-masa sibuk, tapi semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Gunawan. Saya ini saat ini sebagai statusnya itu adalah trainer Microsoft Indonesia, sehingga bisa menjadi trainer di kelas kita Bapak Ibu. Kemudian saya juga sebagai pengajar praktik guru penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sekolahnya ada calon guru penggerak atau penambah dengan guru penggerak, nah saya itu adalah salah satu pengajar praktiknya atau pendamping. Kemudian saya adalah guru kimia di SMA Kristen Immanuel Pontianak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sekilas tentang saya. Kemudian Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu berada di tempat ini, itu artinya Bapak Ibu sedang mengikuti suatu kegiatan yang bernama TOT MSFT level 100. TOT itu adalah trainer of trainer ya. Training of trainer ya Bapak Ibu. Artinya di pelatihan ini Bapak Ibu itu dilatih untuk menjadi trainer selanjutnya. Gitu ya. Jadi goalsnya kita itu adalah Bapak Ibu bukan hanya sebagai mempelajari materi ini, tetapi Bapak Ibu juga bisa menjadi trainernya lagi, menjadi trainer dimanapun nanti, misalkan di sekolah Bapak Ibu sendiri atau dimanapun itu. Kemudian MSFT ini adalah Microsoft, singkatan Microsoft level 100. Level 100 itu adalah level paling dasar Bapak Ibu untuk basicnya, yang dimana kita akan lebih banyak fokus ke Office 365 secara online dan Microsoft Teams, seperti itu. Oke, ntar ya Bapak Ibu, kayak mendengar beberapa suara. Oke, masih aman ya. Oke. Kemudian agenda hari ini itu adalah atau pengarahan kegiatan sebelum kita melakukan pelatihan keterampilan digital abad 21 level dasar dan menengah. Nah, kegiatan akan dimulai dari tanggal 14 termasuk hari ini, dan akan dilanjutkan besok sampai tanggal 17 Juni melalui Microsoft Teams. Oleh karena itulah maka pentingnya Bapak Ibu untuk bisa masuk ke Teams-nya kita Bapak Ibu, masuk ke kelasnya kita. Oke, masuk ke kelasnya kita supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, karena semua kegiatannya itu akan dilaksanakan di Microsoft Teams. Seperti itu ya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu juga dibuatkan akun guru inovatif. Mengapa? Karena dengan akun itu baru Bapak Ibu bisa masuk atau memiliki akun Office 365 full package. Gitu ya. Di mana akun Bapak Ibu itu sudah dilengkapi dengan OneDrive atau penyimpanan online itu sebesar 5 tera Bapak Ibu. Kalau flash disk itu cuma berapa giga, nah ini sudah 5 tera gitu ya, 5 terabyte, di mana Bapak Ibu bisa menyimpan banyak file Bapak Ibu di sana dan bisa dibuka dimanapun Bapak Ibu berada. Seperti itu ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pengarahan kegiatan. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan demi kelancaran kegiatan kita Bapak Ibu, dan beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu gitu ya mengenai kegiatan ini. Nah, sekali lagi saya infokan kepada Bapak Ibu bahwa pelatihan keterampilan digital abad 21 ini adalah pelatihan untuk membentuk trainer ya Bapak Ibu. Jadi training of trainer-nya TOT, di mana Bapak Ibu dipersiapkan untuk menjadi trainer seperti itu. Oke, jadi TOT Microsoft Level 100 ini adalah training of trainer. Jadi pelatihan untuk membentuk suatu trainer atau seorang trainer dalam kegiatan ini yang kita pelajari supaya Bapak Ibu bisa mengajarkan ini ke teman-teman lainnya.
Seperti itu. Nah, ini adalah jadwal Bapak Ibu, jadwal kegiatan kita. Jadi jadwal kegiatan itu akan dimulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni 2021. Sesuai arahan dari panitia itu adalah pukul 15 sampai pukul 17. Nah, saya berencana ini untuk dimajukan 1 jam Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai pada pukul 14 sampai pada pukul 16. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita sepakati dulu Bapak Ibu apakah boleh kalau kita majukan menjadi pukul 14 sampai pukul 16, atau adakah sekolah-sekolah yang bermasalah dengan jam ini? Boleh ya Bapak Ibu ya. Ada yang keberatan? Kalau tidak ada, maka kita sepakati menjadi tanggal jam 14, jam 2 sampai jam 4. Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau kayak gitu kita mulai besok itu pukul 2 siang sampai pukul 4 sore maksimumnya Bapak Ibu. Sebisa mungkin bisa lebih awal. Tergantung diskusi kita. Dan bisa juga lebih juga ya Bapak Ibu ya. Bisa jam 4 lewat juga. Kalau misalkan memang ada banyak hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Yang penting kan Bapak Ibu dapat dulu nih materinya supaya Bapak Ibu bisa paham. Kalau sudah paham itu enak gitu. Oke. Nah, ini adalah uraian kegiatan. Kita sekarang saat ini sudah masuk ke poin 2 Bapak Ibu, di pelaksanaan pelatihan dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Nanti yang akan menghandle itu adalah saya untuk kelas Kalbar 3. Kemudian nanti ada penyelesaian tugas online tanggal 14 sampai tanggal 20. Jadi selama kegiatan ini Bapak Ibu itu akan dibagi beberapa tugas. Tugasnya itu nggak susah-susah Bapak Ibu. Tugasnya itu adalah mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada teori, tetapi mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Supaya apa yang kita pelajari tidak udah cuma teori doang gitu, tetapi memang Bapak Ibu terapkan gitu ya, supaya bisa lebih mahir lagi. Jadi maka di sini ada tugas tanggal 14 sampai tanggal 20. Nah, kemudian tugas saya itu akan memvalidasi tugas, artinya menilai Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau misalkan poin-poin yang diminta itu sudah ada, pasti nilainya nanti 100-100 semua Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada yang kurang lengkap, biasanya nanti tugas kami akan kembalikan lagi tugas Bapak Ibu dan minta untuk dilengkapi. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan nilai full untuk tugas yang Bapak Ibu buat. Nah, itu dilakukan tanggal 18 sampai 1 Juli. Nah, kemudian saya akan melakukan pelaporan kelulusan ke panitia pusat itu tanggal 5 sampai 7 Juli. Lalu ada pengumuman kelulusan di 9 Juli 2021. Nah, di sini Bapak Ibu akan sudah memperoleh sertifikat peserta pelatihan di tanggal 16 Juli. Nanti infonya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui grup setelah saya peroleh dari panitia. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan ini adalah TOT, maka di sini ada yang namanya diseminasi. Jadi pada diseminasi itu Bapak Ibu akan merekrut peserta untuk kegiatan pelatihan yang Bapak Ibu handle. Nanti ini kalau nggak salah akan dilakukan secara berkelompok teknisnya. Nanti terserah Bapak Ibu, boleh perorangan, boleh berkelompok. Kemudian Bapak Ibu akan lakukan diseminasi dari tanggal 19 sampai 21 Juli. Kemudian penyelesaian tugas online oleh peserta diseminasi 22 sampai 25. Validasi tugas 26 sampai 28. Kelulusan akhir di tanggal 30 Juli, rilis sertifikat sebagai narasumber itu di tanggal 6 Agustus dan acara penutupannya di Agustus masih belum diketahui atau tentatif. Seperti itu. Ini adalah untuk jadwal. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aktifkan mikrofon, cut aja supaya nggak nunggu lama ya, atau nanti hilang pertanyaannya. Oke, santai aja Bapak Ibu, kita serius santai. Bapak Ibu ada pertanyaan atau apa, boleh langsung disampaikan. Oke, kemudian saya akan lanjutkan Bapak Ibu untuk berikutnya. Ini adalah syarat kelulusan Bapak Ibu untuk pelatihan tahap 1. Jadi pelatihan tahap 1 itu adalah di mana Bapak Ibu dilatih untuk keterampilan Office 365 atau Microsoft. Di tahap 1 ini kelulusannya itu ditentukan dari kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan TOT atau di meeting kita selama 3 hari itu. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Master Trainer. Saya masih calon Master Trainer Bapak Ibu, setelah kegiatan ini baru bisa dijadikan Master Trainer. Kemudian menyelesaikan aktivitas yang ditentukan di Microsoft Educator Community. Nanti ini akan saya jelaskan.
Kemudian bagi peserta yang hanya menyelesaikan tahap 1 akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Oke, sertifikat sebagai peserta. Nah, bagaimana penampakan sertifikatnya? Penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menjadi peserta, saya sudah menjadi peserta juga gitu ya. Training of Trainers Guru Inovatif ya, TOT angkatan 2020. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah 32 JP. Nanti rencananya di sini punya kami masih ditandatangani oleh PGRI, tapi rencananya dari panitia pusat punya Bapak Ibu nanti akan ditandatangani oleh GTK. Nah, untuk sertifikat itu nanti akan ditangani oleh panitia pusat ya Bapak Ibu. Saya nggak menjanjikan akan ditandatangani oleh Kemendikbud atau GTK atau Ditjen atau siapapun. Tapi yang pasti di sini semoga dalam pelatihan ini kita bisa belajar banyak hal dan sharing banyak hal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan akan lebih baik lagi kalau misalkan sertifikatnya bisa berdaya guna bagi Bapak Ibu. Terutama untuk yang naik golongan atau jabatan dan lainnya. Di sini 32 JP ya Bapak Ibu ya. Untuk 3 hari kita pelatihan. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai jadi training, jadi peserta di kegiatan TOT, berikutnya Bapak Ibu nanti akan masuk ke yang namanya tahap diseminasi Bapak Ibu. Tahap diseminasi itu apa? Tahap diseminasi itu adalah Bapak Ibu mengajar ya, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di sini, gitu ya, di dalam kegiatan pelatihan kita. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendiseminasikan kepada minimal 20 orang dan tingkat kelulusan 15 orang. Ini boleh lebih ya Bapak Ibu ya, supaya tidak kalau misalnya khawatir nih misalkan 20 orang ini, misalkan kayak punya kita kelas ini ya Bapak Ibu. Yang daftar itu 90 orang, yang mulai masuk dan mengikuti cuma 50 di WA, yang masuk ke tempat ini di Teams-nya kita baru 45. Jadi kan berkurang terus tuh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu takut ya carilah lebih dari 20. Gitu ya. Nah, kelulusannya minimal harus 15. Lalu apakah ini wajib untuk dilakukan oleh seluruh peserta dalam kegiatan ini? Saya bisa katakan tidak diwajibkan, tapi disarankan untuk dilakukan, gitu ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat Training of Trainer atau sebagai narasumber, gitu ya, sebagai narasumber. Itu. Nah, jadwalnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, gimana sertifikatnya? Sertifikatnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini sebagai narasumber. Oke, bukan lagi sebagai peserta, tapi sebagai narasumber. Jumlah jamnya tetap 32 JP, karena Bapak Ibu mengajar ya, hal yang sama seperti yang tadi, yang sebelumnya, waktu Bapak Ibu jadi peserta. Seperti itu. Ini memang tidak diwajibkan, sekali lagi ini tidak diwajibkan, tapi sangat-sangat disarankan untuk Bapak Ibu lakukan. Dan saya sangat ini berharap banget dari 50 ini juga banyak yang bisa melakukan diseminasi kepada teman-temannya. Nah, untuk diseminasi sekali lagi waktu zaman saya itu kemarin itu bisa berkelompok Bapak Ibu. Jadi itu cukup memudahkan supaya kita bisa saling kerjasama ya dengan partner kita. Seperti itu. Oke, ini adalah beberapa link penting Bapak Ibu, jangan dilupakan ya. Kalau menurut saya ini link penting. Yang pertama itu adalah office.com. Kenapa ini link penting atau web ini adalah penting? Karena office.com ini adalah tempatnya semua hal yang Bapak Ibu butuhkan atau berkaitan dengan kegiatan tentang Office 365. Jadi saya juga kalau kerja selalu pasti mulanya ke office.com. Kemudian berikutnya itu nanti ada educations.microsoft.com. Di sini itu adalah web tempat Bapak Ibu nanti akan mengerjakan salah satu tugasnya. Ini adalah linknya. Nanti sebentar lagi setelah saya jelaskan semua, itu saya akan bukakan ini kepada Bapak Ibu supaya bisa diperhatikan atau dilihat. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sangat mohon banget dan para panitia itu juga sangat memohon kepada Bapak Ibu yang sudah mengubah password dan emailnya jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kalau misalkan email Bapak perlu di reset, maka otomatis saya harus menginformasikan ke panitia pusat. Kalau dia langsung baca, maka bisa langsung di reset. Kalau nggak dibaca, maka Bapak Ibu akan terhambat di situ. Saran saya, karena passwordnya ini juga cukup ribet, Bapak Ibu ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada simbol gitu ya. Jadi mungkin boleh dicatat kalau misalkan kita takut lupa. Saya aja masih mencatatnya kok, Bapak Ibu. Takutnya lupa, jadi saya catat.
Nah, kalau yang sudah pakai laptop itu boleh di-save passwordnya. Jadi nggak perlu setiap mau sign in, itu sign in terus ketik lagi. Tapi sudah ada di situ. Itu juga bisa digunakan. Oke. Berikutnya ini saya akan sampaikan apa yang akan kita pelajari di TOT Microsoft Level 100 ini, Bapak Ibu. Di TOT Microsoft 100 ini, materi yang akan disajikan itu berupa 6 hal penting ini. Pertama itu adalah pengenalan Microsoft Educator Community yang akan saya jelaskan sedikit hari ini. Kemudian pengenalan Microsoft Team. Kemudian kita akan mempelajari tentang survei dan ujian menggunakan Microsoft Form, berbagi file di OneDrive dan Office Online, digital storytelling dengan Microsoft Sway, dengan Class Notebook. Oke, jadi ini adalah 6 hal yang akan kita pelajari. Kita akan mulai membahasnya secara satu persatu. Mulai dengan yang pertama, itu adalah pengenalan di hari pertama kita akan berbicara tentang pengenalan MIT. Bentar ya Bapak Ibu, saya bantu ini dulu. Oke, supaya lebih enak ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di hari pertama kita akan mempelajari tentang pengenalan MEC, Microsoft Educator Center. Hari ini saya juga akan kenalkan sedikit Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sudah bisa bekerja sedikit-sedikit di sini. Kemudian pengenalan Microsoft Team. Ini adalah hari pertama. Nah, di MEC apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu akan mendaftar di Microsoft Educator Community. Bapak Ibu akan saya infokan tentang bagaimana meredeem code, view transcript, memberi contoh pengerjaan course dengan menugaskan peserta untuk menyelesaikan learning pathway 21st century learning design. Gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Microsoft Team ini akan kita pelajari mengenal Microsoft Team web dengan aplikasi. Jadi bisa web, bisa aplikasi. Saat ini kalau saya sudah menggunakan yang aplikasi. Kemudian instalasinya saya pikir Bapak Ibu sudah banyak yang sudah menginstal. Kemudian memulai Microsoft Team, membuat tim, menambah siswa, menjelaskan fitur tim, kemudian melakukan team meeting dan insight-nya. Oke, ini untuk di hari pertama. Nah, hari kedua kita akan mempelajari tentang Microsoft Form dan OneDrive. Di Microsoft Form, Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana membuat form dan membuat quiz. Oke, mengubah tema, menambah sections, menambah gambar, membagi form, mendownload, memberikan setting tambahan. Pokoknya semua tentang form kita akan kupas habis di sini. Dilanjutkan yang terakhir itu adalah tentang OneDrive dengan Office Online. Ini kalau Bapak Ibu sudah familiar tentang Google Drive dan lainnya, nah ini udah hampir sama seperti di Google punya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga kita akan belajar tentang Office Online juga. Jadi kita akan belajar tentang Office Online. Dalam hal ini mungkin akan difokuskan ke Word dengan PPT. Seperti itu. Berikutnya untuk materi ketiga, ini hari terakhir. Oke, untuk materi ketiga, Bapak Ibu, kita akan mempelajari namanya Microsoft Sway. Ini adalah digital storytelling katanya, namanya Microsoft Sway dan Class Notebook. Dan di Sway nanti kita akan belajar tentang preview. Saya akan menjelaskan dari awal dulu Microsoft Sway itu apa, fitur-fiturnya apa, bagaimana cara membuatnya dan mendesain dan lain halnya. Kemudian untuk yang Class Notebook juga kita akan pelajari secara detail di sini. Oke. Nah, itu adalah rincian materi kita untuk kegiatan ini ya Bapak Ibu ya, di kegiatan selama 3 hari ini. Nah, Bapak Ibu selanjutnya saya akan tunjukin Bapak Ibu. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih Bapak Ibu? Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Ada Pak nih Novendra? Iya, silakan Oke. Pak Novendra. Oke, makasih nih Pak Gunan waktunya. Iya. Yang pertama, apakah materi nanti bisa di-share? Jadi kami bisa punya gambaran apa-apa harus disiapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan desiminasi ya. Itu harus 20 orang atau minimal 15. Nah, apakah itu kami bisa buatnya dari peserta sendiri? Artinya 45 orang ini, misalnya saya desiminasi, sisanya masuk. Atau harus orang-orang baru? Mungkin itu aja Pak Gun. Oke.
Untuk pertanyaan pertama bisa Pak, nanti untuk handout-nya atau untuk PPT-nya nanti saya akan share di Teams-nya kita. Jadi Bapak Ibu bisa download, bisa lihat lagi untuk kalau mau dipelajari silakan. Itu yang pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua tentang apakah peserta diseminasinya itu bisa berasal dari kalangan kita, jawabannya tidak bisa Bapak. Jadi untuk diseminasi Pak Novendra atau teman-teman lainnya harus mencari peserta lain dari teman-teman atau bisa buat broadcast informasikan ke grup atau apa, nanti rekrut untuk peserta dalam kegiatan diseminasi itu gitu. Dulu waktu pas kami melakukan diseminasi awalnya juga ketak-ketik, waduh gimana nih dapat 20 peserta gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah kita menginfokan tentang pelatihan ini, yang masuk malah membludak loh Bapak Ibu. Waktu itu saya aja menghandle sampai hampir 40-an orang gitu. Nah, khusus kayak hari ini aja yang untuk pelatihan ini yang mendaftar tuh 90-an orang. Dan saat ini karena waktunya mungkin bentrok dan lainnya, yang masuk cuma baru 45. Jadi itu masih ada setengahnya yang mungkin belum pernah mempelajari materi ini gitu loh. Jadi Bapak Ibu itu kesempatan kita untuk mendiseminasikannya itu. Nah, minimal itu 20, kelulusannya minimal 15. Minimal 15. Kalau di bawah 15 maka Bapak Ibu dinyatakan gugur gitu dalam diseminasi. Gitu, gagal dalam diseminasi. Jadi Bapak Ibu juga harus memikirkan juga kemungkinan pesertanya ini kalau 20 doang dipastikan gitu. Apakah dari 20 itu akan ada 15 orang yang pasti bisa lulus atau enggak. Jadi ini kegiatan pelatihan Bapak Ibu. Jadi pelatihannya ini benar-benar bisa lulus, bisa enggak lulus ya Bapak Ibu ya. Jadi ngikut ini bukan berarti pasti Bapak Ibu akan lulus, enggak. Tetapi Bapak Ibu ini benar-benar kalau ada tugas atau apa memang harus dikerjakan supaya bisa lulus kegiatan pelatihan ini. Jadi kalau nggak dikerjakan tugasnya atau tidak ada mengikuti kegiatan meeting atau apa, maka bisa dikatakan nanti nilainya rendah di bawah ketuntasan, maka bisa nggak akan lulus gitu Bapak Ibu. Seperti itu Pak Novendra. Iya, terima kasih Pak Kun penjelasannya. Iya, sama-sama Pak Novendra. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, iya silakan Pak Apriansyah. Selamat sore Pak. Iya, sore Pak Aprian. Saya berkaitan dengan absensi. Kalau nggak salah ini kan ada sistem recording absensi ya di sini. Untuk dia keluar masuknya itu apakah kita seandainya apakah ketika telat atau pas sinyal hilang gitu kan? Apakah itu termasuk dihitung tidak masuk absensi? Maksudnya ada jam-jamnya gitu nggak Pak? Misalnya kita telat 10 menit atau 20 menit atau tiba-tiba pas 30 menit pembelajaran tiba-tiba disconnect gitu kan? Apakah berpengaruh dengan absensinya Pak? Yang pertama. Yang kedua, tahun lalu ini kan kalau nggak salah ada juga yang membedakan TOT ini dengan pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365 dalam pembelajaran ini intinya apa Pak pembedanya? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Untuk yang pertama, jawabannya itu saya jelasin dulu untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu. Memang betul Bapak Ibu di fitur Teams ini enaknya itu untuk absensi saya nggak perlu buat form lagi, tapi di sini saya tinggal download attendance list. Saya downloadkan ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan sekalian. Saya buka di download. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, saya tunjukin ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nih, di sini Bapak Ibu tampilannya saya masuk pada pukul 2.39, lalu Bu Vivina, Bu Togi, lanjut, lalu Bu Togi tadi jam 2.49 sempat live, lalu masuk lagi jam 2.50 dan berikutnya. Jadi enaknya ini di sini sangat detail sekali Bapak Ibu untuk absensinya. Jadi kalau misalkan terlambat dan lainnya itu memang kelihatan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini pelatihan nggak kayak di sekolah ya Bapak Ibu ya, di mana kita mendisiplinkan anak-anak untuk hadir dan lainnya. Saya yakin Bapak Ibu guru ini pasti adalah orang-orang yang disiplin gitu ya. Karena kita mengajak anak-anak untuk disiplin, maka sebenarnya kita sendiri juga pasti adalah orang-orang yang disiplin. Nah, saya tidak akan sebegitu striknya Pak Apriansyah. Jadi selama Bapak Ibu hadir aja di dalam kegiatan kita, sekali lagi hadir, lalu misalkan ada bentrok
dengan kegiatan atau ada masalah jaringan dan lainnya, selama Bapak Ibu informasikan, itu akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan kelulusan Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk kehadiran kalau terlambat 10 menit atau lainnya nggak apa-apa, masuk aja. Tapi ya konsekuensinya kalau masuk berarti otomatis ada beberapa bagian materi yang tentunya sudah kelewatan gitu ya. Nah mungkin saya tidak akan terlalu mengulang dulu supaya materinya bisa tetap lanjut. Nah Bapak Ibu nanti bisa lihat recordingnya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu ini apa yang dibahas waktu saya terlambat atau waktu saya keluar, silakan dibuka recordingnya seperti itu. Jadi tidak ada mengatakan bahwa Bapak Ibu kalau terlambat setengah jam itu dianggap tidak hadir, enggak. Jadi Bapak Ibu kalau hadir pun mau berapa menit pun saya masih nyatakan bahwa Bapak Ibu hadir dalam kegiatan, gitu ya. Paling nggak ada namanya di list absensi itu. Nah kalau Bapak Ibu ada bentrok nih misalkan dengan kegiatan lain, Bapak Ibu saya sarankan bisa juga masuk, kemudian boleh di nonaktifkan kameranya sambil mengikuti kegiatan lain juga silakan. Tapi saya harapkan Bapak Ibu juga bisa pelajari lagi rekamannya supaya materi yang kita pelajari itu benar-benar Bapak Ibu bisa kuasai. Saya pribadi Bapak Ibu dalam pelatihan ini yang saya tekankan itu adalah bukan berarti Bapak Ibu harus ada di meeting ini, tetapi yang saya tekankan itu adalah Bapak Ibu bisa menguasai materi yang kita pelajari. Gitu. Bagaimana cara menguasainya? Kalau Bapak Ibu merasa sudah paham akan materi ini, lalu nggak mau perhatikan saya jelaskan, ya nggak apa-apa gitu. Bapak Ibu praktek aja langsung kerjakan tugasnya gitu. Itu juga diizinkan. Saya dulu waktu pelatihan kemarin juga kayak gitu Bapak Ibu. Master trainer saya lagi ngomong, saya sambil kerja buat tugasnya. Jadi selesai kegiatan, tugas saya sudah selesai gitu. Jadi nggak numpuk tugas saya. Gitu ya Pak Aprian saya. Itu yang jawabannya pertama. Jawaban yang kedua, tadi apa dah Pak Apriansa? Jawaban ini, pertanyaan kedua? Yang membedakan TOT ini dengan program Microsoft yang tahun lalu. Iya, oke. Apa yang membedakan TOT ini yang Bapak Apriansa ikuti saat ini dengan program yang diseminasi atau pemanfaatan kemarin yang dipelajari tahun lalu? Kalau misalkan Bapak Ibu ikut yang pemanfaatan, kalau dari segi materi ya Bapak Ibu yang dipelajari itu sama, persis sama. Nah, bedanya kalau TOT ini Bapak Ibu bisa menjadi trainer. Oke, bisa menjadi trainer. Tetapi kalau yang kemarin ikuti pelatihan pemanfaatan Office 365 itu hanya sebagai peserta. Dia nggak punya hak atau tidak akan bisa menjadi trainer. Gitu. Jadi kayak saya kemarin saya ikutnya yang TOT, maka saat ini saya bisa menjadi trainer kepada Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya ikut yang kemarin pelatihannya itu adalah yang pemanfaatan pakai diseminasi punya yang pemanfaatan itu, maka saya nggak bisa menjadi trainer karena saya tidak punya kayak license atau lisensi untuk menjadi trainer. Seperti itu Pak Apriansa. Lalu trainernya itu aja pun masih ada golongannya Bapak Ibu. Trainer yang pertama golongan paling rendah itu adalah trainer diseminasi. Di mana ketika Bapak Ibu sudah melakukan diseminasi, maka namanya trainer diseminasi. Lalu naik tingkat ke trainer doang. Habis itu dari trainer baru nanti naik tingkat ke trainer master trainer. Oke, jadi beda ada golongannya. Sampai master trainer, nah berarti itu udah golongan tertinggi. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Microsoft baik secara lokal maupun internasional. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sangat aktif banget lakukan pelatihan, sharing ilmu ke teman-teman gitu ya. Nanti setiap itu tuh ada redeem code-nya. Ada kayak rapot pelatihan kita. Saya tunjukin sekalian ya Bapak Ibu ya. Di sini nih. Nah, ini adalah kayak laporan training yang saya buat. Nah, saat ini baru pertamanya saya buat training Bapak Ibu. Jadi ini yang akan saya lakukan di tanggal 15 sampai tanggal 17. Ini. Nah, setiap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, nanti Bapak Ibu akan saya berikan yang namanya redeem code. Redeem code. Nah, redeem code-nya itu nanti Bapak Ibu gunanya untuk apa? Kalau bagi saya itu jadi rapotnya saya gitu loh. Saya sudah mentraining berapa banyak orang gitu. Itu rapotnya saya.
Tetapi bagi Bapak Ibu gunanya apa? Bagi Bapak Ibu gunanya itu di sini. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam yang namanya education.microsoft.com. Ini adalah Microsoft Educator Community. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ini adalah Educator Center, di mana ini adalah tempat di mana Microsoft itu menyajikan semua pelatihan yang ada. Di sini banyak sekali pelatihannya Bapak Ibu. Ya, jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ada, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, supaya saya bukakan di training courses. Nah, ini adalah semua trainingnya, masih ada 197 training yang Bapak Ibu bisa ikutin. Kalau Bapak Ibu ingin belajar secara mandiri, ini semua belajar mandiri Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah belajar, lalu menurut Bapak Ibu ini cukup penting dan bisa bermanfaat bagi teman-teman lain, lalu mau buatkan pelatihan, ketika Bapak Ibu jadi training ya, lalu Bapak Ibu mau buatkan pelatihan, ya silakan. Gitu. Ini banyak banget yang bisa Bapak Ibu pelajari di situ. Oke, nah saya akan sign out dulu Bapak Ibu, baru nanti saya akan jelaskan bagaimana cara masuknya. Cara masuknya itu kalau Bapak Ibu lupa ini ya, tapi mungkin jangan lupakan lah ya, education.microsoft.com. Oke. Nah, ini tampilan pertama Bapak Ibu. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu setelah pelatihan ini, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, karena nanti ada satu tugas berkaitan dengan ini. Nah, Bapak Ibu sign in, wajib sign in ya Bapak Ibu. Nah, sign in, nanti tinggal pilih. Kalau saya karena sudah pernah login, maka saya tinggal pilih. Ini, masukkan yang email guru inovatif Bapak Ibu. Nah, sudah masuk, nanti biasanya kalau yang pertama kali akan diminta passwordnya. Passwordnya sama dengan yang password office.com ya Bapak Ibu, yang password emailnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah semua pelatihan yang ada yang disediakan oleh Microsoft. Bapak Ibu bisa cari di sini, di course. Learning pathway ini artinya course-nya berkelanjutan, ada terdiri dari beberapa materi digabungkan jadi satu rangkaian gitu ya. Lalu ada webinar dengan online event yang bisa Bapak Ibu ikuti juga. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan ini nanti Bapak Ibu di sini akan ada, diklik nih Bapak Ibu di gambarnya Bapak Ibu, foto Bapak Ibu. Di sini ada my profile, ada redeem achievement code dengan sign out. Nah, saya akan jelaskan dua ini, my profile terlebih dahulu. Di my profile ini, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyelesaikan courses yang ada di dalam Microsoft ini, Bapak Ibu akan diberikan satu sertifikat dengan badge seperti ini. Jadi yang ini adalah semua kegiatan atau semua courses yang sudah saya selesaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini masih sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah kecanduan dengan Microsoft ini, Bapak Ibu pasti bisa lebih banyak daripada ini. Nah, masing-masing ini nanti Bapak Ibu akan diberikan sertifikat. Sertifikatnya seperti apa? Nah, ini sertifikatnya. Jadi pakai English ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari Microsoft langsung. Oke, jadi Gunawan has been awarded to certificate for successfully completing the following learning path. Yang ini. Oke, berapa lama kita melakukannya? 4 jam, completed-nya pada tanggal berapa. Nah, ini sertifikatnya banyak sekali yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Cuma saya tidak tahu apakah ini akan bisa digunakan untuk Bapak Ibu kalau mau naik golongan atau untuk kenaikan pangkat, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sertifikat dari Microsoft-nya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tugas pertama dalam kegiatan pelatihan ini, Bapak Ibu wajib mendapatkan yang ini. Office 365 Teacher Academy. Oke, ini wajib Bapak Ibu miliki. Nanti sertifikatnya seperti apa? Ini sertifikatnya. Ini. Jadi Bapak Ibu wajib mendapatkan sertifikat ini. Kalau salah satu tugasnya ya Bapak Ibu ini wajib dikerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebenarnya ini nanti akan disampaikan pada besok hari. Tapi secara singkat saya jelaskan di sini. Jadi di sini di bagian link penting, saya sudah kasihkan ini linknya. Nanti kalau Bapak Ibu dapatkan PPT-nya nanti mungkin boleh diklik lalu diinikan. Saya close aja untuk ininya.
Lalu saya buka lagi, saya buka langsung linknya. Nah, linknya itu ini. Saya sudah komplit, Bu, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada streamline-nya. Ini adalah yang akan Bapak Ibu pelajari. Ada beberapa sesi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 materi yang Bapak Ibu harus pelajari di sini. Nah, untuk bisa lulus atau bisa mendapatkan badge ini, Bapak Ibu harus mendapatkan nilai minimum 80. Jadi ketuntasannya itu 80 Bapak Ibu. Kalau bisa 100 ya monggo gitu ya. Kalau di bawah 80 maka Bapak Ibu harus mengambil ulang. Gitu. Jadi bisa diulangi lagi Bapak Ibu. Oke, bisa diulangi lagi. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini ada tombolnya, Bapak Ibu lakukan, tinggal diklik, lalu tinggal ikutin. Habis ini belajar apa? Belajarnya itu nanti kayak gini Bapak Ibu, saya lihatin ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan deskripsinya apa, learning objektifnya apa, habis itu nanti akan dikasihkan materi, nanti di ujung itu akan ada pertanyaan atau tesnya. Nah, tesnya Bapak Ibu tinggal isi, nanti semua jawaban itu ada di dalam deskripsi di awal Bapak Ibu atau di materi yang diberikan di awal. Nah, kalau nilai Bapak Ibu di atas 80 atau sama dengan 80, maka di Bapak Ibu dianggap sudah lulus untuk materi ini. Udah selesai, lanjut lagi ke step berikutnya. Sampai 12 step. Baru Bapak Ibu lulus di Teacher Academy punya. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk yang ini? Siap, paham Pak Gun. Siap, paham ya. Oke, jadi ini wajib ya Bapak Ibu. Lalu mungkin Bapak Ibu ya, silakan. Boleh, silakan. Itu mau tanya, itu semuanya bahasa Inggris ya, Pak? Oh iya. Nah, ini juga yang mau saya jelaskan nih, Pak. Betul Bapak Ibu. Ini kalau di sini memang tampilannya semua Inggris nih Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu saya nggak sebenarnya kita bisa mentranslate-nya. Tapi kemarin kejadian beberapa laptop atau beberapa perangkat ada yang nggak bisa. Tapi saya tunjukin bagaimana cara mentranslate-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setelah sudah sign in seperti ini, sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu klik kanan. Udah klik kanan, di sini ada translate. Tapi sini tulisannya translate to English. Klik aja Bapak Ibu. Udah klik, nanti di sini akan ada tombol kalau di tempat saya. Kalau Bapak Ibu nanti ada translate langsung ke Indonesia, boleh langsung pilih langsung translate ke Indonesia. Kalau saya ada tombol lagi ini, ada pop up ini, Bapak Ibu klik tanda 3 ini, choose another language. Masukin, pilih Indonesia. Mana ya Indonesia ya? Nih Indonesia. Translate. Semua dalam Indonesia sekarang Bapak Ibu. Seperti itu. Seperti itu Pak Kakta. Saya ulang ya. Boleh ya, saya ulang ya. Saya balikkan dulu ke Inggris. Caranya Bapak Ibu, ini masih belum itu ya. Ntar ya, translate ke Indonesia. Saya pilih yang choose another language-nya, English dulu ya. Nah, Bapak Ibu klik kanan akan muncul items translate. Ada muncul items translate, klik translate to English atau apapun terserah lah, pokoknya translate aja dulu. Baru habis itu setelah pop up ini muncul, Bapak Ibu klik tanda 3 ini, choose another language. Pilih Indonesia. Seperti itu. Itu ya Pak Kakta ya. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke satu lagi Bapak Ibu. Saya rencana jam 4 kita selesai. Bapak Ibu, saya lanjutkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Saya sign out dulu supaya saya bisa tunjukin kepada Bapak Ibu. Keluarnya. Oke. Saya close dulu. Bapak Ibu,
untuk semua Office 365, baik Word, Excel, PPT, Microsoft Teams, Microsoft Suite, semuanya yang tentang Microsoft itu ada di satu web. Oke, ada di satu web. Namanya itu adalah office.com. Office.com. Diketik enter. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal sign in. Sign in dengan email guru inovatif Bapak Ibu, tinggal enter passwordnya, sign in. Nah, ini kalau tampilan kayak gini artinya dia nanya Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mau terus tetap sign in atau mau sementara doang. Kalau saya sih biasanya yes aja gitu. Supaya artinya tetap sign in. Nah, di sini Bapak Ibu fiturnya di sini ada tampilannya semua yang ada di Microsoft ini. Jadi ada Word, Excel, PPT, ada Outlook untuk email, ada OneDrive yang nanti kita akan pelajari, ada OneNote, ada SharePoint sih biasanya nggak terlalu, ada Teams. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan tidak menginstal Teams, Bapak Ibu juga bisa di sini. Kalau saya klik di sini, nah nanti munculnya di sini. Ini adalah Teams yang bukan aplikasi Bapak Ibu, tapi web versions. Nah, kekurangannya kalau web version ada beberapa hal yang tidak muncul. Ada beberapa hal yang tidak muncul di dalam web version ini. Oke, jadi ada kalau misalkan mau pakai web aja berarti klik yang ini. Tapi kalau saya sarankan install lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada form yang akan kita pelajari, nanti ada apa namanya yang video itu juga ada di sini gitu ya, semua ada di sini Bapak Ibu. Kalau mau lebih lagi tinggal klik yang di bawah ini adalah semua aplikasi stream, project dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya akan dipelajari lagi setelah Bapak Ibu lulus yang level 100. Untuk level 100 kita akan mempelajari yang paling mendasar itu adalah di Teams dan Suite. Teams dan Suite, mana Suite ya. Nanti ada PPT online juga. Saya sangat suka banget dengan PPT online. Nanti kita akan banyak diskusi di sini dan saya yakin Bapak Ibu akan pakai ini. Ada Suite. Oke, OneDrive untuk nyimpan dan lainnya. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari. Teams, PPT, kemudian OneDrive, Form dan Suite. Seperti itu. Oke, nah ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari apapun, carilah di sini. Oke, carilah di sini karena ini semuanya ada. Oke, Bapak Ibu ya. Ini untuk yang office.com. Oke. Kemudian untuk yang ini saya balik lagi, saya lupa tadi. Jadi nanti setiap kegiatan selesai satu hari itu nanti Bapak Ibu akan diberikan 2 redeem code dan 2 survei sesuai dengan materi. Jadi misalkan materi pertama itu adalah tentang Microsoft Education Center ini, maka nanti akan ada redeem code untuk yang ini, MLC, kemudian ada survei untuk MLC. Nah, surveinya itu apa? Ya surveinya nanyain apakah Pak Gunawan menjelaskan materi ini dengan jelas, apakah bahasanya bisa dimengerti, apakah memuaskan atau tidak, kayak gitu-gitulah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan isilah sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan untuk penilaian itu gitu ya. Nah, jadi nanti itu untuk survei. Kemudian redeem code-nya itu nanti Bapak Ibu isinya di sini. Jadi tukarkan kode pencapaian atau redeem code-nya. Bapak Ibu klik, nanti saya akan munculkan atau saya akan kirimkan redeem code-nya itu di WA Bapak Ibu. Jadi WA nanti Bapak Ibu tinggal copy, masukkan ke sini, tebus. Oke, menebus, maka Bapak Ibu akan sudah mendapatkan sesuatu dari kegiatan kita. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan di sini Bapak Ibu, di profil. Nanti setiap Bapak Ibu sudah redeem, nanti Bapak Ibu akan mendapat yang kayak gini. Bukan di profil ini, lihat di transkripnya. Nanti Bapak Ibu juga akan ada transkrip. Jadi di sini menebus kode, ada transkrip. Transkripnya itu ada kayak laporan ya Bapak Ibu, rapotnya Bapak Ibu. Oke, rapotnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah rapotnya saya. Dan di bagian ini nanti kalau Bapak Ibu menemukan yang tidak ada batch-nya,
kayak gini. Ini kan nggak ada badge-nya nih, nggak ada gambarnya ya Bapak Ibu. Nah ini artinya Bapak Ibu ini bisa diperoleh dari redeem code yang Bapak Ibu tebus. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak tebus, maka ini nggak ada nih Bapak Ibu. Nah nanti laporan Bapak Ibu atau raport Bapak Ibu kurang lengkap. Kok bisa ngikutin atau ikut office Office 365 Academy, tapi kok nggak pernah ikut pelatihannya gitu. Jadi itu nanti akan bermasalah gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu di-redeem, disempat-sempatin ya Bapak Ibu di-redeem. Nah saya juga akan berusaha untuk mengirimkannya itu misalkan pada hari H atau di hari H setelah kegiatan atau selama kegiatan atau sebelum kegiatan. Nanti saya akan forwardkan di WA atau nanti saya juga akan masukkan juga di kelas Teams yang kita. Seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini harus wajib di-redeem. Lalu surveinya juga wajib diisi. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini surveinya jujur saya katakan itu adalah seperti laporan Bapak Ibu sebagai peserta tentang bagaimana saya menyampaikan kegiatan ini. Kalau misalnya baik, ya berarti Bapak Ibu tolong sampaikan baik supaya saya juga mendapatkan laporan yang baik. Kalau kurang baik, ya silakan disampaikan juga supaya saya bisa refleksikan. Oh ternyata saya masih kurang baik dalam menyampaikannya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu tentang MEC dan office.com. Nah MEC besok saya akan ajak Bapak Ibu untuk menebus atau melakukan redeem code-nya. Jadi nanti di pertemuan besok itu kita akan ngulang sedikit tentang MEC, nanti selanjutnya baru kita fokus ke Teams. Karena di Teams banyak sekali. Oh ya, saya sekalian tunjukin juga ini kelasnya kita Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sudah sempat melihat-lihat ya Bapak Ibu. Ini kolom general itu kalau ada pengumuman penting atau yang tidak ada yang khusus nanti akan ada di sini. Atau yang tidak khusus lah, maksudnya yang umum akan masuk di sini. Lalu kalau Bapak Ibu klik day one ini di sini saya sudah masukkan silabusnya untuk educator community dengan Teams. Nanti saya akan tambahkan satu lagi, itu namanya meeting point. Meeting point itu adalah saya buat langsung aja Bapak Ibu ya. Di sini nanti cara buatnya atau nanti deh saya buatnya nanti aja deh. Nanti sekalian saya ajarin Bapak Ibu. Di sini nanti ada meeting point, tempat kita Bapak Ibu bisa join di dalam kegiatan kita. Jadi nggak mesti harus pakai link Bapak Ibu. Kayak di sini, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke kelas ini, kalau Bapak Ibu mau join, tinggal klik join aja. Bapak Ibu udah bisa langsung masuk, gitu ya. Tapi kalau untuk day one nanti saya juga akan buat meeting point. Meeting point itu nanti Bapak Ibu kalau mau masuk ke meetingnya kita, tinggal join aja. Jadi nggak perlu klik lagi si linknya, seperti itu. Nah, di sini di bagian ujung itu nanti akan ada syarat kelulusan dengan jadwal, jadi mohon bisa diperhatikan. Lalu berikutnya nanti akan ada satu lagi, itu adalah tutorial, video tutorial, jadi nanti Bapak Ibu bisa klik itu jika membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu, nanti kan ada tugas-tugas tuh Bapak Ibu yang harus dikerjakan. Bapak Ibu bisa melihat tugas-tugasnya itu di assignment, bisa diklik assignment. Kebetulan assignmentnya saya belum buat, nanti akan segera saya buat mungkin malam ini supaya Bapak Ibu sudah punya assignment, sudah bisa lihat assignment dan bisa saya jelaskan besok. Atau bisa diklik di sini atau bisa juga klik di sini. Di sini ada kolom assignment juga, bisa diklik di sini. Nah, di sini juga bisa dua cara ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah kelas timnya kita. Silakan dimanfaatkan secara optimal ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang dibingungkan atau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan langsung atau bisa di WA. Tapi saya sarankan kalau bisa langsung ditanyakan waktu pas pertemuan. Mengapa? Karena terkadang kalau mau jelaskan lewat WA itu agak membingungkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan dijelaskan langsung seperti ini, itu akan lebih jelas. Oke, sampai sini Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Selamat sore Pak Gun, mohon maaf. Iya, silakan Ibu. Untuk masalah tugas tuh Pak Gun, itu gimana? Harus sesuai deadline atau boleh nggak? Misalnya kan karena ada
terkendala yang sinyal tidak ada atau kuota habis itu boleh nggak? Misalnya kan itu kan kita pertemuan kan sampai tanggal 17 ya. Itu deadline tugasnya harus sesuai hari itu kah atau bisa nanti sekaligus diselesaikan pada besok-besoknya gitu ya, Bu? Iya. Iya. Jadi kalau tugas ya Bapak Ibu, nanti pelatihan kita memang sampai tanggal 17. Setiap harinya nanti akan ada 1 tugas atau 2 tugas yang harus dikerjakan. Mengaplikasikan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya nanti saya akan buat semua sama Bapak Ibu di tanggal 20. Jadi selesai kegiatan kita tuh tanggal 17, maka Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 3 hari untuk melengkapi tugas itu. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu selama mengerjakan tugas itu atau ada kendala jaringan atau apa, mohon komunikasikan aja. Sampaikan, komunikasikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu butuh extra time atau waktu lebih, mungkin nanti saya akan bisa perpanjang, tetapi itu akan memakan waktu validasi saya atau waktu mengoreksi tugas Bapak Ibu. Nah, saya harapkan sih bisa tidak sampai terlalu lama gitu ya. Misalkan Bapak Ibu di tanggal 20 belum selesai, mungkin saya masih bisa open lagi untuk kesempatan Bapak Ibu untuk mengumpulkan ya mungkin 1-2 hari lagi, itu bisa Bu Firna. Asal komunikasikan aja. Kalau ada hambatan atau ada masalah mohon dikomunikasikan. Seperti itu Bu Firna. Jadi nggak mesti harus di hari itu juga. Jadi misalkan hari pertama nggak mesti tugasnya harus selesai di situ. Oke, terima kasih banyak Pak Gun. Iya, sama-sama Bu Firna. Ada lagi? Tadi Pak Kakta kayaknya sudah menghidupkan mikrofon. Ada yang mau ditanyakan Pak Kakta? Ya, cukuplah. Nanti lah kalau misalnya ada kendala lagi, saya tanyakan Pak Gun ya. Kayaknya Ya, baik. Tadi udah dijelaskan juga ya. Sudah. Oke, Terima kasih. baik. Sebisa mungkin nanti di dalam assignment Bapak Ibu, di dalam penugasan itu nanti saya akan memberikan video tutorial Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan step by step-nya. Jadi nanti ketika melakukannya atau mengerjakan tugas itu Bapak Ibu bisa mengikuti video tutorial itu juga. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin saya kira cukup kayaknya yang itu lah. Cukup ya? Menurut Oke, saya ya. ya. Kemudian besok lagi kali ya. Oke. Iya. Terima kasih, Baik. Pak Gun. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, maka untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Diingatkan kembali untuk pertemuan besok kita akan mulai pada pukul 2 siang Bapak Ibu ya. Pada pukul 2 siang dan diharapkan bisa selesai pada pukul 4 siang. 4 sore berarti ya. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu. Iya. Maaf, Pak Gun, bentar. Aduh, saya lupa tadi. Tadi kan gini, saya kan masuk ke laptop kan ya. Kan kalau udah berlangsung ya. Tapi saya kok kayak masuk kemana gitu kan joinnya itu jadi saya buka lagi yang WA itu, terus baru saya buka yang WA baru bisa kebuka. Nah kalau saya kan sudah terbuka nih sebenarnya di laptop nih, cuma milih saya bingung tuh yang mana sebenarnya. Bapak tampilan di laptop itu harusnya seperti ini ya Pak. Bapak klik Teams-nya. Tim udah. Terus? Udah, Bapak masuk ke kelas Bapak MSFT Kalbar 3. Terus? Lalu klik di General. Oh, gitu ya. Nah, nanti di sini ada tombol join nih. Oh iya. Oh, berarti nah, General besok, ya. Iya. Besok kita akan berada di sini ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti saya akan buat namanya itu adalah meeting point. Oke. Saya kasih warna yang sedikit bagus ya Bapak Ibu, benar mencolok supaya Bapak Ibu bisa aware ya gitu ya. Ini silakan bergabung. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah meeting point-nya. Seharusnya di tempat Bapak Ibu juga sudah ada. Nanti pada pukul 2 siang atau sebelum 2 siang itu nanti saya akan buat meetingnya. Nanti ada tombol join di sini munculnya. Tombol join, Bapak Ibu bisa langsung ke day one, langsung join di situ. Jadi nggak mesti harus ada link-nya juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk di sini.
Nanti untuk day 3 juga sama, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini nanti Bapak Ibu semua chat kita tuh terrecord di sini Bapak Ibu. Terrecord di sini. Nanti rekaman untuk pertemuan kita hari ini juga akan ada di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau putar lagi rekamannya bisa diklik di sini. Nanti akan diarahkan langsung ke download kalau saya nggak salah. Oke? Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Seperti itu ya Pak Kakta? Ya, bisa terima kasih Pak Gun ya. Terima kasih. Teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya? Untuk Pak Jamhari ini masih menggunakan email bukan guru inovatif Pak Jamhari, maka statusnya di sini adalah guest. Ya Pak Jam. Iya Pak. Jadi lupa, nanti boleh lupa merubah sandinya yang akhir belum. Nanti Pak. Iya, baik. Jadi nanti supaya bisa lancar, mungkin ini bisa dipakai yang guru inovatif. Buat teman-teman juga, tadi saya lihat Bu Juliana juga ya, masih guest ya. Jadi mungkin nanti bisa pakai yang guru inovatif. Oke. Baik, itu saja Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, maka kita tutup untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, maka kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf jika saya ada yang salah dalam menyampaikan materi atau pengarahan hari ini. Sampai ketemu besok. Semoga tetap bersemangat dalam kegiatan kita selama 3 hari mendatang. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama Pak Gun. Sama Pak Gun. Terima kasih. Sama-sama. Penjelasannya. Terima kasih Pak. Besok. Sama Pak. Iya baik, silakan. Terima kasih Pak Gun. Iya, silakan. Sama-sama Ibu. Pak. Terima kasih Pak Gun. Sama Ibu Togi. Bu Nuraini. Oke. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk mengakhiri pertemuan kita ya. Saya end the meeting ya Bapak Ibu.